Kitab 1 Tawarikh. 1 Tawarikh pasal 1. Daftar keturunan Adam sampai Abraham. Adam, Set, Enos, Kenan, Mahalaleel, Yared, Henoh, Metusalah, Lameh, Nuh, Sem, Ham, dan Yafet. Keturunan Yafet ialah Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Meseh, dan Tiras. Keturunan Gomer ialah Askenas, Difat, dan Togarma. Keturunan Yawan ialah Elisa, Tarsis, orang Kitim, dan orang Rodanim. Keturunan Ham ialah Kus, Misraim, Put, dan Kanaan. Keturunan Kus ialah Seba, Hawila, Sabta, Raima, dan Sabteka. Keturunan Raima ialah Sheba dan Dedan. Kus memperanakkan Nimrod. Dialah orang yang mula-mula sekali berkuasa di bumi. Misraim memperanakkan orang Ludim, orang Ananim, orang Lehabim, orang Naftuhim, orang Patrusim, orang Kasluhim. Dari mereka inilah berasal orang Filistin dan orang Kaftorin. Kanaan memperanakkan Sidon, anak sulungnya, dan Het, serta orang Yebusi, orang Amori, orang Girgasi, orang Hewi, orang Arki, orang Sini, orang Arwadi, orang Semari, dan orang Hamati. Keturunan Sem ialah Elam, Asyur, Arpakshat, Lut, Aram, Us, Hul, Geter, dan Meseh. Arpakshat memperanakkan Selah, dan Selah memperanakkan Eber. Bagi Eber lahir 2 anak laki-laki. Nama yang seorang ialah Pelek, sebab dalam zamannya penduduk bumi terbagi, dan nama adiknya ialah Yoktan. Yoktan memperanakkan Almodad, Selef, Hasarmawet, Yerah, Hadoram, Uzal, Dikla, Ebal, Abimael, Sheba, Ofir, Hawila, dan Yobab. Itulah semuanya anak-anak Yoktan. Sem, Arpakshat, Shelah, Eber, Pelek, Rehu, Seruk, Nahor, Terah, Abram, itulah Abraham. Keturunan Abraham. Anak-anak Abraham ialah Ishak dan Ismail. Inilah keturunan mereka. Anak sulung Ismail ialah Nebayot, lalu Kedar, Adbeel, Mibsam, Mishima, Duma, Masa, Hadad, Tema, Yetur, Nafis, dan Ketma. Mereka itulah anak-anak Ismail. Keturunan Keturah, gundik Abraham. Perempuan itu melahirkan Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Isibak, dan Suah. Anak-anak Yoksan ialah Sheba dan Dedan. Anak-anak Midian ialah Eva, Efer, Hanoh, Abida, dan Eldaa. Itulah semuanya keturunan Keturah. Keturunan Esau. Abraham memperanakkan Ishak. Anak-anak Ishak ialah Esau dan Israel. Anak-anak Esau ialah Elifas, Rehuel, Yeus, Yaelam, dan Korah. Anak-anak Elifas ialah Teman, Omar, Zevi, Gaitam, Kenas, Timna, dan Amalek. Anak-anak Rehuel ialah Nahat, Zerah, Syama, dan Misa. Anak-anak Seir ialah Lotan, Shobal, Sibeon, Ana, Dision, Ezer, dan Disyan. Anak-anak Lotan ialah Hori dan Homam. Adik perempuan Lotan ialah Timna. Anak-anak Shobal ialah Alian, Manahat, Ebal, Shevi, dan Onam. Anak-anak Sibeon ialah Aya dan Ana. Keturunan Ana ialah Disyon. Anak-anak Disyon ialah Hamran, Esiban, Yitran, dan Keran. Anak-anak Ezer ialah Bilhan, Saawan, dan Yaakan. Anak-anak Disyan ialah Us dan Aran. Raja-raja Edom. Inilah raja-raja yang memerintah di tanah Edom sebelum seorang raja dari orang Israel memerintah. Bela bin Beor, dan kotanya bernama Dinhaba. Setelah Bela mati, Yobab bin Serah dari Bosra menjadi raja menggantikan dia. Setelah Yobab mati, Husyam dari negeri orang Teman menjadi raja menggantikan dia. Setelah Husyam mati, Hadad bin Bedad menjadi raja menggantikan dia. Dialah yang memukul kalah orang Midian di daerah Moab, dan kotanya bernama Awit. Setelah Hadad mati, Samla dari Masreka menjadi raja menggantikan dia. Setelah Samla mati, Saul dari Rehobot Sungai menjadi raja menggantikan dia. Setelah Saul mati, Baal Hanan bin Akbor menjadi raja menggantikan dia. Setelah Baal Hanan mati,
Hadad menjadi raja menggantikan dia, dan kotanya bernama Pahi, dan istrinya bernama Meheta, Beel binti Matred, binti Mesahab. Setelah Hadad mati, maka yang menjadi kepala-kepala kaum di Edom ialah kepala kaum Timnah, kepala kaum Aliyah, kepala kaum Yetet, kepala kaum Oholibama, kepala kaum Elah, kepala kaum Pinon, kepala kaum Kenas, kepala kaum Teman, kepala kaum Mibsar, kepala kaum Magdial, dan kepala kaum Iram. Itulah kepala-kepala kaum di Edom. Satu Tawarikh pasal 2. Keturunan Yehuda. Inilah anak-anak Israel: Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Sebulon, Dan, Yusuf, Benyamin, Naftali, Gad, dan Asher. Anak-anak Yehuda ialah Onan, dan Shelah, 3 orang yang lahir bagi dia dari anak perempuan Sua, perempuan Kanaan itu. Tetapi anak sulung Yehuda itu adalah jahat di mata Tuhan, maka ia membunuhnya. Tamar menantu perempuan Yehuda melahirkan baginya Peres dan Zerah. Semuanya anak-anak Yehuda ada 5 orang. Anak-anak Peres ialah Hesron dan Hamul. Anak-anak Zerah ialah Simri, Etan, Heman, Kalkol, dan Dara. Semuanya 5 orang. Keturunan Karmi ialah Hahar, yang mencelakakan orang Israel karena ia tidak taat dalam hal barang-barang yang dikhususkan itu. Keturunan Etan ialah Asariah. Anak-anak yang lahir bagi Hesron ialah Yirahmeel, Ram, dan Kelubai. Ram memperanakkan Aminadab, dan Aminadab memperanakkan Nahason, pemimpin Bani Yehuda. Nahason memperanakkan Salma, dan Salma memperanakkan Boas. Boas memperanakkan Obed, dan Obed memperanakkan Isai. Isai memperanakkan Eliab anak sulungnya, dan Abinadab anak yang kedua, Simea anak yang ketiga, Netaneel anak yang keempat, Radai anak yang kelima, Osem anak yang keenam, dan Daud anak yang ketujuh. Saudara-saudara perempuan mereka ialah Seruya dan Abigail. Anak-anak Seruya ialah Abisai, Yoab, dan Asael 3 orang. Abigail melahirkan Amasa, dan ayah Amasa ialah Yeter, orang Ismail itu. Kaleb bin Hesron memperanakkan Yeriot dari Azubah, istrinya. Dan inilah anak-anak perempuan itu: Yesier, Sobab, dan Ardon. Sesudah Azubah mati, Kaleb mengawini Efrat yang melahirkan Hur baginya. Hur memperanakkan Uri, dan Uri memperanakkan Besaleel. Sesudah itu Hesron menghampiri anak perempuan Makir, bapa Gilead. Ia mengawini perempuan itu ketika ia berumur 60 tahun. Perempuan itu melahirkan Segub baginya. Segub memperanakkan Yair, yang mempunyai 23 perkampungan di tanah Gilead. Tetapi Gesur dan Aram merebut Hawat Yair daripada mereka, juga Kenat dan tempat-tempat jajahannya, 60 perkampungan. Itulah semuanya keturunan Makir, bapa Gilead. Sesudah Hesron mati, Kaleb menghampiri Efrata. Dia adalah istri Hesron ayahnya. Maka perempuan itu melahirkan baginya Asyur, bapa Tekoa. Anak-anak Yirahmeel, anak sulung Hesron ialah Ram anak sulung, Buna, Oren, Ozem, dan Ahia. Tetapi Yirahmeel mempunyai seorang istri lain bernama Atara. Dialah ibu Onam. Anak-anak Ram, anak sulung Yirahmeel, ialah Maas, Yamin, dan Eker. Anak-anak Onam ialah Samai dan Yada. Dan anak-anak Samai ialah Nadab dan Abisur. Nama istri Abisur ialah Abihail, yang melahirkan Ahban dan Molid baginya. Anak-anak Nadab ialah Selet dan Apaim. Selet mati dengan tidak mempunyai anak. Keturunan Apaim ialah Yisei, dan keturunan Yisei ialah Sesan, dan keturunan Sesan ialah Ahlai.
Anak-anak Iada, adik Samai, ialah Yeter dan Yonatan. Yeter mati dengan tidak mempunyai anak. Anak-anak Yonatan ialah Pelet dan Zaza. Itulah keturunan Yerahmeel. Sesan tidak mempunyai anak laki-laki, hanya anak-anak perempuan. Tetapi Sesan mempunyai seorang budak laki-laki, orang Mesir, yang bernama Yerha. Jadi Sesan memberi anaknya kepada Yerha, budaknya itu menjadi istri. Lalu perempuan itu melahirkan Atai baginya. Atai memperanakkan Natan, dan Natan memperanakkan Zabad. Zabad memperanakkan Eflal, dan Eflal memperanakkan Obed. Obed memperanakkan Yehu, dan Yehu memperanakkan Azariah. Azariah memperanakkan Heles, dan Heles memperanakkan Elasa. Elasa memperanakkan Sismai, dan Sismai memperanakkan Salum. Salum memperanakkan Yekamyah, dan Yekamyah memperanakkan Elisama. Keturunan Kaleb adik Yerahmeel ialah Mesa anak sulungnya, bapa Sif, dan anak-anak Maresa, bapa Hebron. Anak-anak Hebron ialah Korah, Tapuah, Rekem, dan Sema. Sema memperanakkan Raham, bapa Yorkeam, dan Rekem memperanakkan Samai. Anak Samai ialah Maon, dan Maon ialah bapa Betsur. Eva, kundi Kaleb, melahirkan Haran, Mosa, dan Gases. Haran memperanakkan Gases. Anak-anak Yoda ialah Regem, Yotam, Gesan, Pelet, Eva, dan Saaf. Kundi Kaleb, yakni Maaka, melahirkan Seber dan Tirhana. Perempuan itu melahirkan juga Saaf, bapa Matmana, dan Sewa, bapa Makbena, dan bapa Gibea. Anak perempuan Kaleb ialah Aksa. Itulah keturunan Kaleb. Anak-anak Hur, anak sulung Efrata, ialah Sobal, bapa Kiryat Yarim, Salma, bapa Betlehem, dan Haref, bapa Bet-Gader. Sobal, bapa Kiryat Yarim, mempunyai keturunan yaitu Harwe dan setengah orang Menuhot. Dan kaum-kaum Kiryat Yarim ialah orang Yetri, orang Puti, orang Sumati, dan orang Misrai. Dari mereka inilah berasal orang Zora dan orang Esitaol. Keturunan Salma ialah Betlehem, orang Netofa, Atarot Bet Yoab, dan setengah orang Manahti, yakni orang Sori. Dan kaum-kaum para ahli surat yang diam di Yabes ialah orang Tirati, orang Simati, dan orang Sukati. Mereka itulah orang Keni, keturunan Hamad, bab 1 Tawarikh pasal 3. Keturunan Daud. Inilah anak-anak Daud yang lahir bagi dia di Hebron. Anak sulung ialah Amnon dari Ahinoam, perempuan Yisrael. Anak yang kedua ialah Daniel dari Abigail, perempuan Karmel. Anak yang ketiga ialah Absalom, anak Maaka, yakni anak perempuan Talmai, Raja Gesur. Anak yang keempat ialah Adonia, anak Hagit. Anak yang kelima ialah Sefaca dari Abital. Anak yang keenam ialah Yitream dari Egla, istrinya itu. 6 orang lahir bagi dia di Hebron, di mana ia memerintah 7 tahun 6 bulan lamanya, dan 33 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Inilah yang lahir bagi dia di Yerusalem: Simea, Sobab, Natan, dan Salomo, 4 orang dari Batsiwa, binti Amiel. Lalu Yibhar, Elisama, Elifelet, Nogah, Nefek, Yafia, Elisama, Eliada, dan Elifelet, 9 orang. Semuanya itu anak-anak Daud, belum terhitung anak-anak dari kundik-kundik. Tamar ialah saudara perempuan mereka. Keturunan Salomo ialah Rehabeam. Anak orang ini ialah Abia. Anak orang ini ialah Asa. Anak orang ini ialah Yosafat. Anak orang ini ialah Yoram. Anak orang ini ialah Ahasia. Anak orang ini ialah Yoas. Anak orang ini ialah Amasya. Anak orang ini ialah Asariah. Anak orang ini ialah Yotam. Anak orang ini ialah Ahaz. Anak orang ini ialah Hizkia. Anak orang ini ialah Manasye. Anak orang ini ialah Amon. Anak orang ini ialah Yosia. Anak-anak Yosia, anak sulung ialah Yohanan. Anak yang kedua ialah Yoyakim. Anak yang ketiga ialah Sedekia. Dan anak yang keempat ialah Salum. Keturunan Yoyakim ialah Yekonya anaknya itu. Dan anak orang ini ialah Sedekia. Anak-anak Yekonya, orang kurungan itu ialah Shealtiel anaknya, lalu Malkiram, Pedaya, Shenasar, Yekamyah, Hosama,
dan Nedabya. Anak-anak Pedaya ialah Serubabel dan Simei, dan anak-anak Serubabel ialah Mesulam dan Hananya. Selomit ialah saudara perempuan mereka. Lalu Hasubah, Ohel, Berekyah, Hasaja, dan Yusab Hesed 5 orang. Anak-anak Hananya ialah Pelaca dan Yesaya. Anak orang ini ialah Refayah. Anak orang ini ialah Arnan. Anak orang ini ialah Obajah. Dan anak orang ini ialah Sekanya. Anak-anak Sekanya ialah Semaya. Dan anak-anak Semaya ialah Hatus, Yigal, Bariah, Neariah, dan Safat, 6 orang. Anak-anak Neariah ialah Elioinai, Hizkia, dan Asrikam, 3 orang. Anak-anak Elionai ialah Hodawiah, Eliasib, Pelaya, Akub, Yohanan, Delaya, dan Anani, 7 orang. 1 Tawarikh pasal 4. Keturunan Yehuda dari cabang lain. Anak-anak Yehuda ialah Peres, Hesron, Karmi, Hur, dan Shobal. Reaya anak Shobal memperanakan Yahat, dan Yahat memperanakan Ahumai dan Lahat. Itulah kaum-kaum orang Zora. Inilah anak-anak Etam, Yisrael, Isma, dan Idbas. Nama saudara perempuan mereka ialah Haselel Poni, lalu Penuel, bapa Gedor, dan Eser, bapa Husa. Itulah keturunan Hur, anak sulung Efrata, bapa Betlehem. Asyur, bapa Tekoa, mempunyai 2 istri, yakni Hela dan Naara. Naara melahirkan baginya Ahusam, Hefer, Temeni, dan orang Ahastari. Itulah anak-anak Naara. Anak-anak Hela ialah Seret, Yesohar, dan Etnan. Kos memperanakan Anub, Hasobeba, dan kaum-kaum Aharhel bin Harum. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, "Aku telah melahirkan dia dengan kesakitan." Yabes berseru kepada Allah Israel katanya, "Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku." Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Kelub saudara Suha memperanakan Mehir, dialah ayah Eston. Dan Eston memperanakan Bet-Rafa, Paseah, dan Tehina, bapa Irnahas. Itulah orang-orang Reka. Anak-anak Kenas ialah Otniel dan Seraya. Dan anak-anak Otniel ialah Hatat dan Meonotai. Dan Meonotai memperanakan Ofra. Seraya memperanakan Yoab, bapa lembah tukang-tukang, karena mereka adalah tukang-tukang. Anak-anak Kaleb bin Yefune ialah Iru, Ela, dan Naam, dan keturunan Ela ialah Kenas. Anak-anak Ihaleleel ialah Sif, Sifa, Tireya, dan Asareel. Anak-anak Esra ialah Yeter, Meret, Efer, dan Yalon. Itulah anak-anak Bica, putri Firaun, yang telah dikawini Meret. Perempuan ini melahirkan Miriam, Samai, dan Yisbah, bapa Estemewa. Istri Meret perempuan Yehuda itu melahirkan Yeret, bapa Gedor, dan Heber, bapa Soko, dan Yekutiel, bapa Sanoah. Anak-anak istri Hodia, saudara perempuan Naham, ialah Abu Kehila, orang Garmi itu, dan Estemoa, orang Maaka itu. Anak-anak Simon ialah Amnon, Rina, Ben-Hanan, dan Tilon. Anak-anak Yisei ialah Sohet dan Ben Sohet. Keturunan Sela anak Yehuda ialah bapa Leka, dan Lada, bapa Maresa. Dan kaum-kaum para pengusaha kain lenan halus di Bet Asibea. Lalu Yokim dan orang-orang Koseba, lagi Yoas dan Saraf yang menguasai Moab, dan kemudian pulang ke Betlehem. Riwayat-riwayat ini tua. Mereka ini adalah tukang-tukang periuk yang diam di Netaim dan Gedera. Mereka diam di sana dan bekerja untuk raja. Keturunan Simeon. Anak-anak Simeon ialah Nemuel, Yamin, Yarib, Zerah, dan Saul. Anak orang ini ialah Salum. Anak orang ini ialah Mibsam. Anak orang ini ialah Misma. Keturunan Misma ialah Hamuel anaknya. Anak orang ini ialah Zakur. Anak orang ini ialah Simei. Simei mempunyai 16 orang anak laki-laki dan 6 orang anak perempuan. Tetapi saudara-saudaranya tidak mempunyai banyak anak. Seluruh kaum mereka tidak bertambah banyak seperti Bani Yehuda.
mereka diam di Beersheba, Molada, Hasar-Suah, Bilha, Ezem, Tolat, Betuel, Horma, Siklak, Bet-Markabot, Hasar-Susim, Bet-Biri, dan di Saaraim. Itulah kota-kota mereka sampai Daud menjadi raja. Dan desa-desanya ialah Etam, Ain, Rimon, Token, dan Asan, 5 perkampungan. Juga segala desanya yang di sekitar perkampungan-perkampungan itu sampai ke Baal. Itulah tempat-tempat kediaman mereka, dan mereka mempunyai silsilahnya sendiri. Dan Mesobab, Yamleh, Yosa bin Amazia, Yoel, Yehu bin Yosibia, bin Seraya, bin Asiel, Elyoenai, Yaakobah, Yesohaya, Asaya, Adiel, Yesimiel, Benaya, Ziza bin Sivai, bin Alon, bin Yedaya, bin Simri, bin Semaya. Orang-orang ini yang disebutkan dengan nama-namanya adalah pemimpin-pemimpin di antara kaum-kaum mereka. Keluarga-keluarga mereka makin bertambah banyak. Oleh sebab itu mereka pindah ke arah Gedor sampai ke sebelah timur lembah untuk mencari padang rumput bagi kambing domba mereka. Mereka menemui padang rumput yang gemuk dan baik. Negeri itu luas, aman dan sentosa. Orang-orang yang diam di sana sebelum mereka berasal dari Ham. Orang-orang yang namanya tertulis ini datang dalam zaman Hizkia Raja Yehuda dan memusnahkan kemah-kemah orang Ham dan orang Meunim yang terdapat di sana dan menumpas mereka. Demikianlah sampai hari ini. Kemudian mereka menduduki tempat orang-orang itu. Sebab di sana ada padang rumput bagi kambing domba mereka. Dan sebagian dari mereka, dari Bani Simeon, sebanyak 500 orang, pindah ke pegunungan Seir. Sebagai kepala mereka ialah Pelaca, Nearia, Refaya, dan Usiel, anak-anak Isai. Mereka membinasakan sisa orang Amalek yang telah meluputkan diri. Lalu mereka diam di sana sampai hari ini. Satu Tawarikh pasal 5. Suku-suku yang di seberang sungai Yordan. Anak-anak Ruben, anak sulung Israel. Dialah anak sulung, tetapi karena ia telah melanggar kesucian petiduran ayahnya, maka hak kesulungannya diberikan kepada keturunan dari Yusuf, anak Israel juga, sekalipun tidak tercatat dalam silsilah sebagai anak sulung. Memang Yehudalah yang melebihi saudara-saudaranya. Bahkan salah seorang dari antaranya menjadi raja. Tetapi hak sulung itu ada pada Yusuf. Anak-anak Ruben, anak sulung Israel, ialah Henoch, Palu, Hesron, dan Karmi. Keturunan Yoel ialah Semaya, anaknya. Anak orang ini ialah Gog. Anak orang ini ialah Simei. Anak orang ini ialah Mika. Anak orang ini ialah Reaya. Anak orang ini ialah Baal. Anak orang ini ialah Beera, yang diangkut ke dalam pembuangan oleh Tilgat-Pilneser, Raja Asyur. Dialah pemimpin orang Ruben. Saudara-saudaranya menurut kaum-kaumnya, seperti tercatat dalam silsilah menurut keturunan mereka, ialah Yeiel, kepala, lalu Zakaria, dan Bela bin Azaz, bin Sema, bin Yoel. Dialah yang diam di Aroer dan wilayahnya sampai ke Nebu dan Baal Meon. Dan ke sebelah timur wilayahnya, sampai ke pinggir padang gurun, yang terbentang mulai dari sungai Efrat, sebab ternak mereka telah bertambah banyak di tanah Gilead. Di zaman Saul, mereka melakukan perang melawan orang Hagri. Setelah orang-orang ini jatuh ke dalam tangan mereka, maka mereka diam di kemah-kemah orang-orang itu, di seluruh sisi timur Gilead. Bani Gad diam berbatasan dengan mereka di tanah Basan sampai Salka. Yoel adalah kepala, dan Safam orang kedua, juga Yainai dan Safat diam di Basan. Saudara-saudara mereka menurut puak-puak mereka ialah Mikael, Mesulam, Sheba, Yorai, Yakan, Sia, dan Eber, 7 orang. Itulah anak-anak Abihail bin Huri, bin Yaroah, bin Gilead, bin Mikael, bin Yesisai, bin Yahdo, bin Bus. Ahi bin Abdiel, bin Guni, ialah salah seorang kepala puak mereka. Mereka diam di Gilead di Basan, dan di segala anak kotanya, dan di segala tanah pengembalaan Saron, sampai ke ujung-ujungnya.
Mereka sekalian dicatat dalam silsilah pada zaman Yotam, Raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam, Raja Israel. Dari Bani Ruben orang Gad dan setengah suku Manasye, ada 44.760 orang yang sanggup berperang. Orang-orang yang tangkas, yang dapat memanggul perisai dan pedang, dan melentur busur panah, yang terlatih dalam bertempur. Mereka itu melakukan perang melawan orang Hagri, Yetur, Nafis, dan Nodab. Mereka mendapat bantuan melawan orang-orang itu, sehingga orang Hagri itu dengan semua orang yang mengikutinya menyerahkan diri ke dalam tangan mereka, sebab mereka telah berseru kepada Allah dalam pertempuran itu. Maka ia mengabulkan permintaan mereka, sebab mereka percaya kepadanya. Mereka mengangkut ternak, orang-orang itu sebagai jarahan, untanya 50.000 ekor, kambing domba 250.000 ekor, dan keledai 2.000 ekor, juga manusia 100.000 jiwa. Banyak orang yang tewas karena mati terbunuh, sebab pertempuran itu adalah daripada Allah. Lalu mereka menduduki tempat orang-orang itu sampai waktu pembuangan. Setengah suku Manasye diam di negeri itu, mulai dari Basan sampai Baal Hermon, Senir, dan Gunung Hermon. Mereka sudah banyak jumlahnya. Inilah para kepala puak-puak mereka: Heber, Yisai, Eliel, Asriel, Yeremia, Hodawia, dan Yahdiel. Orang-orang pahlawan yang gagah perkasa, orang-orang yang kenamaan, para kepala puak-puak mereka. Tetapi ketika mereka berubah setia terhadap Allah nenek moyang mereka, dan berzina dengan mengikuti segala allah bangsa-bangsa negeri yang telah dimusnahkan Allah dari depan mereka, maka Allah Israel menggerakkan hati Pul, yakni Tilgat-Pilneser, Raja Asyur. Lalu raja itu mengangkut mereka ke dalam pembuangan, yaitu orang Ruben, orang Gad, dan setengah suku Manasye. Ia membawa mereka ke Halah, Habor, Hara, dan sungai negeri Gosan. Demikianlah mereka ada di sana sampai hari ini. Satu Tawarikh pasal 6. Suku Lewi. Anak-anak Lewi ialah Gerson, Kehat, dan Merari. Anak-anak Kehat ialah Amram, Yisar, Hebron, dan Husil. Anak-anak Amram ialah Harun, Musa, dan Miriam. Anak-anak Harun ialah Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Eleazar memperanakkan Pinehas. Pinehas memperanakkan Abisua. Abisua memperanakkan Buki. Buki memperanakkan Uzi. Uzi memperanakkan Serahia. Serahia memperanakkan Merayot. Merayot memperanakkan Amaria. Amaria memperanakkan Ahitub. Ahitub memperanakkan Sadok. Sadok memperanakkan Ahimaas. Ahimaas memperanakkan Asaria. Asaria memperanakkan Yohanan. Yohanan memperanakkan Asaria. Dialah yang memegang jabatan imam di Bait Suci yang didirikan Salomo di Yerusalem. Asaria memperanakkan Amaria. Amaria memperanakkan Ahitub. Ahitub memperanakkan Sadok. Sadok memperanakkan Salum. Salum memperanakkan Hilkia. Hilkia memperanakkan Asaria. Asaria memperanakkan Seraya. Seraya memperanakkan Yosadak. Yosadak turut diangkut ketika Tuhan membiarkan orang Yehuda dan Yerusalem diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar. Anak-anak Lewi ialah Gerson, Kehat, dan Merari. Inilah nama anak-anak Gerson, Libni dan Simei. Anak-anak Kehat ialah Amram, Yisar, Hebron, dan Uziel. Anak-anak Merari ialah Mahli dan Musi. Inilah kaum-kaum suku Lewi dalam puak-puak mereka. Daripada Gerson ialah Libni anaknya, dan anak orang ini ialah Yahat, dan anak orang ini ialah Zima, dan anak orang ini ialah Yoah, dan anak orang ini ialah Ido, dan anak orang ini ialah Zerah, dan anak orang ini ialah Yatrai. Keturunan Kehat ialah Aminadab anaknya, dan anak orang ini ialah Korah, dan anak orang ini ialah Asir, dan anak orang ini ialah Elkana,
dan anak orang ini ialah Ebiasaf, dan anak orang ini ialah Asir, dan anak orang ini ialah Tahat, dan anak orang ini ialah Uriel, dan anak orang ini ialah Uzia, dan anak orang ini ialah Saul. Anak-anak Elkana ialah Amasai dan Ahimot, dan anak orang ini ialah Elkana. Dan anak orang ini ialah Zovai, dan anak orang ini ialah Nahat, dan anak orang ini ialah Eliab, dan anak orang ini ialah Yeroham, dan anak orang ini ialah Elkana. Anak-anak Samuel ialah Yoel, anak sulung, dan anak yang kedua ialah Abia. Keturunan Merari ialah Mahli, dan anak orang ini ialah Libni. Anak orang ini ialah Simai, dan anak orang ini ialah Uza, dan anak orang ini ialah Simea, dan anak orang ini ialah Hagia, dan anak orang ini ialah Asaya. Penyanyi-penyanyi di rumah Tuhan. Inilah orang-orang yang ditugaskan oleh Daud memimpin nyanyian di rumah Tuhan, sejak tabut itu mendapat tempat perhentian. Di hadapan kemah suci, yakni kemah pertemuan, mereka melayani sebagai penyanyi sampai Salomo mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem. Mereka melakukan tugas jabatannya sesuai dengan peraturannya. Inilah orang-orang yang memegang tugas itu dengan anak-anak mereka. Dari Bani Kehat ialah Heman, penyanyi itu, anak Yoel bin Samuel, bin Elkana, bin Yeroham, bin Eliel, bin Toah, bin Suf, bin Elkana, bin Mahat, bin Amasai, bin Elkana, bin Yoel, bin Azaria, bin Sevanya, bin Tahat, bin Asir, bin Ebiasaf, bin Korah, bin Yisar, bin Kehat, bin Levi, bin Israel. Kemudian di sebelah kanannya berdiri Asaf, saudara sesukunya, yaitu Asaf bin Berekia, bin Simea, bin Mikael, bin Baseya, bin Malkia, bin Etai, bin Serah, bin Adaya, bin Etan, bin Sima, bin Simei, bin Yahat, bin Gerson, bin Levi. Di sebelah kiri berdiri dari Bani Merari, saudara-saudara sesuku mereka, Etan bin Kisi, bin Abdi, bin Maluh, bin Hasabia, bin Amasya, bin Hilkia, bin Amsi, bin Bani, bin Semer, bin Mahli, bin Musi, bin Merari, bin Levi. Keturunan Harun. Saudara-saudara sesuku mereka, orang-orang Levi yang lain, diserahkan melakukan segala pekerjaan di kemah suci rumah Allah. Tetapi Harun dan anak-anaknya berkewajiban membakar korban di atas mezbah korban bakaran dan di atas mezbah pembakaran ukupan, dan melakukan segala pekerjaan di tempat maha kudus, serta mengadakan pendamaian bagi orang Israel, tepat seperti yang diperintahkan Musa, hamba Allah itu. Inilah keturunan Harun, Eleazar anaknya, dan anak orang ini ialah Pinehas, dan anak orang ini ialah Abisua, dan anak orang ini ialah Buki, dan anak orang ini ialah Uzi, dan anak orang ini ialah Serahia, dan anak orang ini ialah Merayot, dan anak orang ini ialah Amaria, dan anak orang ini ialah Ahitub, dan anak orang ini ialah Sadok, dan anak orang ini ialah Ahimaas. Kota-kota Lewi. Inilah tempat-tempat kediaman mereka menurut tempat-tempat perkemahan mereka di daerah mereka, kepada keturunan Harun yang termasuk kaum orang Kehat, karena bagi merekalah undian yang pertama. Kepada mereka diberikan Hebron di tanah Yehuda dengan tanah-tanah pengembalaan di sekelilingnya. Tetapi tanah ladang kota tadi dengan desa-desanya telah diberikan kepada Kaleb bin Yefune. Kepada keturunan Harun diberikan Hebron, kota perlindungan itu, kemudian Libnah dengan tanah-tanah pengembalaannya, dan Yatir, lalu Estemoa dengan tanah-tanah pengembalaannya, Hilen dengan tanah-tanah pengembalaannya, Debir dengan tanah-tanah pengembalaannya, Asan dengan tanah-tanah pengembalaannya, dan Bet-Semes dengan tanah-tanah pengembalaannya. Dan dari suku Benyamin, Geba dengan tanah-tanah pengembalaannya, Alemet dengan tanah-tanah pengembalaannya, dan Anatot dengan tanah-tanah pengembalaannya. Seluruhnya kota-kota mereka ada 13 yang dibagikan di antara kaum-kaum mereka. Dan keturunan Kehat yang selebihnya mendapat dengan undian 10 kota dari kaum suku itu, yakni dari suku Manase yang setengah itu. Kepada keturunan Gerson menurut kaum-kaum mereka diberikan 13 kota dari suku Isakar, dari suku Asyer, dari suku Naftali, dan dari suku Manase yang di Basan.
Kepada keturunan Merari, menurut kaum-kaum mereka, diberikan dengan diundi 12 kota dari suku Ruben, dari suku Gad, dan dari suku Zebulon. Jadi orang Israel memberikan kepada orang Lewi kota-kota itu dengan tanah-tanah pengembalaannya. Mereka memberikan juga dengan diundi kota-kota tadi, yang mereka sebutkan nama-namanya, dari suku Bani Yehuda, dari suku Bani Simeon, dan dari suku Bani Benyamin. Kaum-kaum yang lain dari keturunan Kehat mendapat kota-kota dari suku Efraim sebagai daerah mereka. Kepada mereka diberikan Sikem, kota perlindungan itu, dengan tanah-tanah pengembalaannya di pegunungan Efraim, lalu Geser dengan tanah-tanah pengembalaannya, Yokmeam dengan tanah-tanah pengembalaannya, Bet Horon dengan tanah-tanah pengembalaannya, Ayalon dengan tanah-tanah pengembalaannya, dan Gad Rimon dengan tanah-tanah pengembalaannya. Dan dari suku Manase yang setengah itu, Aner dengan tanah-tanah pengembalaannya, dan Bileam dengan tanah-tanah pengembalaannya. Jadi kota-kota itu diberikan kepada kaum-kaum yang selebihnya dari keturunan Kehat. Keturunan Gerson mendapat dari kaum suku Manase yang setengah itu, Golan yang dibasan dengan tanah-tanah pengembalaannya. Lalu Asitarot dengan tanah-tanah pengembalaannya. Dari suku Isakar, Kedes dengan tanah-tanah pengembalaannya, Daberat dengan tanah-tanah pengembalaannya, Ramot dengan tanah-tanah pengembalaannya, dan Anem dengan tanah-tanah pengembalaannya. Dari suku Asher, Masal dengan tanah-tanah pengembalaannya, Abdon dengan tanah-tanah pengembalaannya, Hukok dengan tanah-tanah pengembalaannya, dan Rehob dengan tanah-tanah pengembalaannya. Dari suku Naftali, Kedes yang di Galilea dengan tanah-tanah pengembalaannya, Hamon dengan tanah-tanah pengembalaannya, dan Kiryataim dengan tanah-tanah pengembalaannya. Keturunan Merari yang selebihnya mendapat dari suku Zebulon, Rimono dengan tanah-tanah pengembalaannya, dan Tabor dengan tanah-tanah pengembalaannya. Dan di seberang sungai Yordan dekat Yeriko, di sebelah timur sungai Yordan, diberikan dari suku Ruben, Beser yang di padang gurun dengan tanah-tanah pengembalaannya, Yahas dengan tanah-tanah pengembalaannya, Kedemot dengan tanah-tanah pengembalaannya, dan Mefaat dengan tanah-tanah pengembalaannya. Dan dari suku Gad, Ramot di Gilead dengan tanah-tanah pengembalaannya, Mahanaim dengan tanah-tanah pengembalaannya, Hesibon dengan tanah-tanah pengembalaannya, dan Yaeser dengan tanah-tanah pengembalaannya. Satu Tawarikh pasal 7. Suku-suku selebihnya. Anak-anak Isakar ialah Tola dan Pua, Yasub dan Simron, 4 orang. Anak-anak Tola ialah Uzi, Refaya, Yeriel, Yahmai, Yibsam, dan Samuel, kepala-kepala Pua turunan Tola. Pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Menurut daftar keturunan mereka jumlahnya di zaman Daud ada 22.600 orang. Keturunan Uzi ialah Sisrahya, dan anak-anak Sisrahya ialah Mikael, Obadjah, Yoel, dan Yisia, 5 orang. Semuanya mereka adalah kepala-kepala. Di bawah mereka itu, menurut daftar keturunan dan menurut puak mereka, ada pasukan-pasukan tentara 36.000 orang. Sebab istri dan anak-anak mereka banyak. Saudara-saudara sesuku mereka dari segala kaum Isakar, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Semuanya ada 87.000 orang yang terdaftar dalam silsilah. Anak-anak Benyamin ialah Bela, Beker, dan Yediael, 3 orang. Anak-anak Bela ialah Esbon, Uzi, Uziel, Yerimot, dan Iri, 5 orang. Kepala-kepala puak, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Mereka yang terdaftar dalam silsilah ada 22.034 orang. Anak-anak Beker ialah Zemira, Yoas, Eliezer, Elyoenai, Omri, Yeremot, Abia, Anatot,
dan Alemet. Sekaliannya itu ialah anak-anak Beker. Mereka yang terdaftar dalam silsilah menurut keturunan mereka sebagai kepala-kepala puak mereka, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Ada 20.200 orang. Keturunan Yediael ialah Bilhan, dan anak-anak Bilhan ialah Yeus, Benyamin, Ehud, Kenaana, Zenan, Tarsis, dan Ahisahar. Sekaliannya itu ialah keturunan Yediael, kepala-kepala puak mereka, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Orang-orang yang sanggup berperang ada 17.200. Dan Supim dan Hupim ialah keturunan Ir. Husim ialah keturunan Aher. Anak-anak Naftali ialah Yahsiel, Guni, Yeser, dan Salum, anak-anaknya dari Bilha. Keturunan Manase ialah Asriel yang dilahirkan oleh gundiknya, perempuan Aram itu. Perempuan ini melahirkan Makir, bapa Gilead. Makir mengambil seorang istri bagi Hupim dan Supim. Nama saudaranya perempuan ialah Maaka. Nama anak yang kedua ialah Selafehat. Selafehat hanya mempunyai anak-anak perempuan, tetapi Maaka istri Makir melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Peres. Nama saudaranya laki-laki ialah Seres, dan anak-anak orang ini ialah Ulam dan Rekam. Keturunan Ulam ialah Bedan. Itulah keturunan Gilead bin Makir bin Manasye. Saudaranya perempuan Moleket melahirkan Ishihot, Abieser, dan Mahlah. Anak-anak Semida ialah Ahyan, Sekem, Liki, dan Aniam. Keturunan Efraim ialah Sutelah, dan anak orang ini ialah Beret, dan anak orang ini ialah Tahat, dan anak orang ini ialah Elada, dan anak orang ini ialah Tahat, dan anak orang ini ialah Zabat, dan anak orang ini ialah Sutelah, kemudian Eser dan Elat. Mereka dibunuh oleh orang-orang Gad yang lahir di negeri itu, sebab mereka pergi merampas ternak orang-orang itu. Efraim ayah mereka berkabung berhari-hari lamanya, sehingga saudara-saudaranya datang untuk menghibur dia. Sesudah itu ia bersetubuh dengan istrinya, lalu mengandunglah perempuan itu, dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamainya Beria, sebab malapetaka telah menimpa keluarganya. Anaknya perempuan ialah Seera, yang telah mendirikan Bet Horon Hilir dan Bet Horon Hulu, serta Uzen Seera. Anak laki-laki Beria ialah Refah, lalu Resef. Anak orang ini ialah Telah, dan anak orang ini ialah Tahan, dan anak orang ini ialah Ladan, dan anak orang ini ialah Amihud, dan anak orang ini ialah Elisama, dan anak orang ini ialah Nun, dan anak orang ini ialah Yosua. Tanah milik mereka dan tempat kediaman mereka ialah Betel dan segala anak kotanya, Naaran di sebelah timur, dan Geser dengan segala anak kotanya di sebelah barat. Kemudian Sikem dengan segala anak kotanya, sampai Aya dengan segala anak kotanya. Dan pada perbatasan Bani Manasye, Bet-Sean dengan segala anak kotanya, juga Ta'anah dengan segala anak kotanya, Megiddo dengan segala anak kotanya, Dor dengan segala anak kotanya. Di tempat-tempat itulah keturunan Yusuf bin Israel diam. Anak-anak Asyir ialah Yimna, Yiswa, Yiswi, dan Beria. Serah ialah saudara perempuan mereka. Anak-anak Beria ialah Heber dan Malkiel. Dialah bapa Birsaid. Heber memperanakan Yaflet, Somer, dan Hotam, serta Sua, saudara perempuan mereka. Anak-anak Yaflet ialah Pasah, Bimhab, dan Ashiwat. Itulah anak-anak Yaflet. Anak-anak Semer ialah Ahi, Rohga, Yehubah, dan Aram. Anak-anak Helem saudaranya laki-laki ialah Sofah, Yimna, Seles, dan Amal. Anak-anak Sofah ialah Suah, Harnefer, Shual, Beri, dan Yimra, Beser, Hot, Sama, Silsa, Yitran, dan Beera. Anak-anak Yeter ialah Yefune, Pispa, dan Ara. Anak-anak Ula ialah Arah, Haniel, dan Risya. Itulah sekaliannya keturunan Asher, kepala-kepala puak mereka, pahlawan-pahlawan gagah perkasa yang terpilih, pemimpin-pemimpin utama. Jumlah yang terdaftar dalam silsilah mereka sebagai pasukan perang ada 26.000 orang. Satu Tawarikh pasal 8. Daftar keturunan Benyamin. Benyamin memperanakkan Bela, anak sulungnya Asibel, anak yang kedua, Ahrah, anak yang ketiga,
Noha anak yang keempat, dan Rafa anak yang kelima. Anak-anak Bela ialah Adar, Gera, Abihud, Abisua, Naaman, Ahoah, Gera, Sefufan, dan Huram. Inilah anak-anak Ehud. Mereka ini adalah kepala-kepala puak penduduk Geba yang diangkut ke dalam pembuangan di Manahat. Naaman, Ahia, dan Gera mengangkut mereka ke dalam pembuangan. Dia memperanakan Uza dan Ahihud. Saharai mendapat anak di daerah Moab. Sesudah diusirnya Husim dan Baara, istri-istrinya, ia mendapat anak dari Hodes, istrinya, yakni Yobab, Sibia, Mesa, Malkam, Yeus, Sokiah, dan Mirma. Itulah anak-anaknya, kepala-kepala puak. Sebelum itu dari Husim ia telah mendapat anak, yakni Abitub dan Elpaal. Anak-anak Elpaal ialah Eber, Misam, dan Semet. Dia ini mendirikan kota Ono dan kota Lot dengan segala anak kotanya. Beria dan Sema adalah kepala-kepala puak penduduk Ayalon. Mereka telah menghalau penduduk Gad, Ahio, Sasak, Yeremot, Zebaja, Arad, Eder, Mikael, Yispa, dan Yoha. Ialah anak-anak Beria. Zebaja, Mesulam, Hiski, Heber, Yismerai, Yisliah, dan Yobab ialah anak-anak Elpaal, Yakim, Sikri, Sabdi, Elyoenai, Siletai, Eliel, Adaya, Beraya, dan Simrat ialah anak-anak Simei. Yispan, Eber, Eliel, Abdon, Sikri, Hanan, Hanaya, Elam, Antotia, Yifdeya, dan Penuel ialah anak-anak Sasak. Samserai, Seharia, Atalia, Yaresia, Elia, dan Sikri ialah anak-anak Yeroham. Itulah para kepala puak, para kepala menurut keturunan mereka. Mereka ini diam di Yerusalem. Keturunan Saul. Tetapi di Gibeon diam bapa Gibeon, yakni Yeiel, dan nama istrinya ialah Maakah. Anak sulungnya ialah Abdon, lalu Sur, Kis, Baal, Nadab, Gedor, Ahyo, Zeker, dan Miklot yang memperanakan Simea. Juga mereka ini pergi diam berdekatan dengan saudara-saudara mereka di Yerusalem bersama-sama saudara mereka yang lain. Ner memperanakan Kis, Kis memperanakan Saul, Saul memperanakan Yonatan, Malkisua, Abinadab, dan Esibal. Anak Yonatan ialah Meribaal, dan Meribaal memperanakan Mika. Anak Mika ialah Piton, Melech, Taria, dan Ahas. Ahas memperanakan Yoada. Yoada memperanakan Alemet, Asmafet, dan Zimri. Zimri memperanakan Mosa. Mosa memperanakan Bina. Anak orang ini ialah Rafa, dan orang-orang ini ialah Elasa, dan anak orang ini ialah Azel. Azel mempunyai 6 orang anak, dan inilah nama-nama mereka: Azrikam, Bohru, Ismail, Seariah, Obajah, dan Hanan. Itulah sekaliannya anak-anak Azel. Anak-anak Esek saudaranya ialah Ulam, anak sulungnya, lalu Yeus, anak yang kedua, dan Elifelet, anak yang ketiga. Anak-anak Ulam itu adalah orang-orang berani, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, pemanah-pemanah. Anak dan cucu mereka banyak, 150 orang. Mereka semuanya itu termasuk Bani Benyamin. 1 Tawarikh pasal 9. Daftar penduduk Yerusalem. Seluruh orang Israel telah terdaftar dalam silsilah. Mereka tertulis dalam kitab Raja-Raja Israel. Sedang orang Yehuda telah diangkut ke dalam pembuangan ke Babel oleh karena perbuatan mereka yang tidak setia, dan orang-orang yang mula-mula menetap kembali di tanah-tanah milik mereka, di kota-kota mereka, ialah orang Israel awam, para imam, orang-orang Lewi, dan para budak di Bait Allah. Di Yerusalem tinggal orang-orang dari Bani Yehuda, dari Bani Benyamin, dari Bani Efraim dan Manasya: Utai bin Amihud, bin Omri, bin Imri, bin Bani, dari keturunan Peres bin Yehuda. Dan dari orang Shela ialah Asaya, anak yang sulung dengan anak-anaknya. Dari keturunan Zerah ialah Yeuel dengan sanak saudaranya, 690 orang. Dari Bani Benyamin ialah Salu, bin Mesulam, bin Hodawiyah, bin Hasenua, Yibnea bin Yeroham, Ela bin Usi, bin Mikri, dan Mesulam bin Sefaca, bin Rehuel, bin Yibniah, dengan sanak saudara mereka, menurut keturunan mereka,
956 orang. Semua orang itu adalah kepala puak. Dari para imam ialah Yedaya, Yoyarib, Yakin, Azaria bin Hilkia bin Mesulam bin Sadok bin Merayot bin Ahitub, pemuka rumah Allah. Lalu Adaya bin Yeroham bin Pasyhur bin Malkia dan Masai bin Adiel bin Yahzera bin Mesulam bin Mesilemit bin Imer dengan sanak saudara mereka. Kepala-kepala puak 1.760 orang, orang-orang tangkas untuk menyelenggarakan ibadah di rumah Allah. Dari orang-orang Lewi ialah Semaya bin Hasub bin Asrikam bin Hasabiah dari keturunan Merari. Lalu Bakbakar, Heres, Galal, dan Matanya bin Mika bin Sikri bin Asaf, serta Obaja bin Semaya bin Galal bin Yedutun, dan Berekia bin Asa bin Elkana yang diam di desa-desa orang Netofat. Penunggu-penunggu pintu gerbang ialah Salum, Akub, Talmon, dan Ahiman dengan sanak saudara mereka. Salum ialah kepala. Sampai sekarang mereka ada di pintu gerbang raja di sebelah timur. Merekalah penunggu-penunggu pintu gerbang perkemahan Bani Lewi. Salum bin Kore bin Ebiasaf bin Korah dan saudara-saudara sepuaknya, yakni orang-orang Korah, mempunyai tugas jabatan sebagai penjaga-penjaga ambang pintu kemah. Seperti bapak-bapak mereka bertugas di perkemahan Tuhan sebagai penjaga-penjaga pintu masuk. Pinehas bin Eleazar mengepalai mereka sebelumnya. Tuhan kiranya menyertai dia. Zakaria bin Meselemia adalah penunggu pintu kemah pertemuan. Mereka semuanya yang terpilih menjadi penunggu ambang pintu. Ada 212 orang. Mereka telah terdaftar dalam silsilah di desa-desa mereka. Daud dan Samuel pelihat itu mengangkat mereka dalam jabatan itu. Mereka dan anak-anak mereka bertugas menjaga pintu-pintu gerbang rumah Tuhan, yakni bait kemah itu. Ke arah 4 mata angin ditempatkan penunggu-penunggu pintu gerbang itu, yakni ke arah timur, barat, utara, dan selatan. Dan saudara-saudara mereka yang tinggal di desa-desa mereka pada waktu-waktu tertentu harus masuk selama 7 hari untuk bekerja bersama-sama mereka. Sedang keempat kepala penunggu pintu gerbang itu memegang jabatan tetap. Mereka adalah orang Lewi dan mengawasi bilik-bilik serta perbendaharaan rumah Allah. Mereka bermalam di sekitar rumah Allah itu, sebab mereka bertanggung jawab atas penjagaan dan harus membuka pintu setiap pagi. Sebagian dari mereka mengurus perkakas ibadah. Mereka menghitung perkakas itu pada waktu dimasukkan dan dikeluarkan. Sebagian dari mereka ditugaskan mengurus perabotan, yakni segala perabotan tempat kudus, dan mengurus tepung yang terbaik, anggur, minyak, kemenyan, dan rempah-rempah. Sedangkan beberapa orang imam menyediakan campuran rempah-rempah. Matija, salah seorang Lewi, anak sulung Salum, orang Korah itu, mendapat tugas tetap untuk mengolah roti. Dan sebagian dari anak-anak orang Kehat, yakni dari sanak saudara mereka, mengurus roti sajian untuk disediakan setiap hari Sabat. Dan inilah para penyanyi, kepala-kepala puak orang Lewi, yang diam di bilik-bilik dan bebas dari pekerjaan lain, sebab siang dan malam mereka sibuk dengan pekerjaannya. Itulah para kepala puak orang Lewi, para kepala menurut keturunan mereka. Mereka ini diam di Yerusalem. Silsilah Saul. Di Gibeon diam bapa Gibeon, yakni Yeiel, dan nama istrinya ialah Maaka. Anak sulungnya ialah Abdon, lalu Sur, Kis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Ahio, Zakaria, dan Miklot. Miklot memperanakkan Simeam. Juga mereka ini pergi diam berdekatan dengan saudara-saudara mereka di Yerusalem bersama-sama saudara mereka yang lain. Ner memperanakkan Kis. Kis memperanakkan Saul. Saul memperanakkan Yonatan, Malkisua, Abinadab, dan Eshibaal. Anak Yonatan ialah Meribaal, dan Meribaal memperanakkan Mika. Anak Mika ialah Piton, Meleh, Tahrea, dan Ahaz. Ahaz memperanakkan Yairah. Yairah memperanakkan Alemet, Asmawet, dan Zimri. Zimri memperanakkan Moza. Mosa memperanakkan Bina. Dan anak orang ini ialah Refaya.
dan anak orang ini ialah Elasa, dan anak orang ini ialah Azel. Asel mempunyai 6 orang anak, dan inilah nama-nama mereka: Asrikam, Bokhru, Ismail, Syariah, Obaja, dan Hanan. Itulah anak-anak Asel. 1 Tawarikh pasal 10. Saul mati. Orang Filistin berperang melawan orang Israel. Orang-orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin, dan banyak yang mati terbunuh di pegunungan Gilboa. Orang Filistin terus mengejar Saul dan anak-anaknya dan menewaskan Yonatan, Abinadab, dan Malkisua, anak-anak Saul. Kemudian makin beratlah pertempuran itu bagi Saul. Para pemanah menjumpainya dan melukainya. Lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya, "Hunuslah pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat ini memperlakukan aku sebagai permainan." Tetapi pembawa senjatanya tidak mau, karena ia sangat segan. Kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya ke atasnya. Ketika pembawa senjatanya melihat bahwa Saul telah mati, ia pun menjatuhkan dirinya ke atas pedangnya lalu mati. Jadi Saul, ketiga anaknya, dan segenap keluarganya sama-sama mati. Ketika dilihat seluruh orang Israel yang di lembah, bahwa tentara telah melarikan diri, dan bahwa Saul serta anak-anaknya sudah mati, maka mereka meninggalkan kota-kota mereka, lalu melarikan diri juga. Kemudian datanglah orang Filistin dan menetap di sana. Ketika keesokan harinya orang Filistin datang merampasi orang-orang yang mati terbunuh itu, didapati mereka Saul dan anak-anaknya tergelimpang di pegunungan Gilboa. Mereka merampasinya dan mengambil kepala Saul dan senjata-senjatanya, lalu menyuruh orang berkeliling di negeri orang Filistin untuk menyampaikan kabar itu kepada berhala-berhala mereka dan kepada rakyat. Kemudian mereka menaruh senjata-senjata Saul di kuil Allah mereka, tetapi batu kepalanya dipakukan mereka di rumah Dagon. Ketika seluruh Yabes Gilead mendengar tentang segala yang telah dilakukan orang Filistin terhadap Saul, maka bersiaplah segenap orang gagah perkasa, lalu pergi mengambil mayat Saul dan mayat anak-anaknya. Mereka membawanya ke Yabes dan menguburkan tulang-tulang mereka di bawah pohon besar di Yabes. Sesudah itu berpuasalah mereka 7 hari lamanya.
Demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan. Oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan, dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah, dan tidak meminta petunjuk Tuhan. Sebab itu Tuhan membunuh dia dan menyerahkan jabatan raja itu kepada Daud bin Isai. 1 Tawarikh pasal 11. Daud menjadi raja atas Israel. Lalu berkumpullah seluruh Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, "Ketahuilah, kami ini darah dagingmu. Telah lama ketika Saul memerintah, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Dan Tuhan Allahmu telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus menggembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas umatku Israel." Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel, seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Samuel. Daud merebut Yerusalem dan menetap di sana. Lalu Daud dengan seluruh orang Israel pergi ke Yerusalem. Itulah Yebus, dan di sana orang Yebus adalah penduduk negeri itu. Penduduk Yebus berkata kepada Daud, "Engkau tidak sanggup masuk kemari." Tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Daud telah berkata, "Siapa lebih dahulu memukul kalah orang Yebus, ia akan menjadi kepala dan pemimpin." Lalu Yoab anak Zeruya yang menyerang lebih dahulu, maka ia menjadi kepala. "Engkau tidak sanggup masuk kemari. Orang-orang buta dan orang-orang timpang akan mengenyangkan engkau." Maksud mereka, Daud tidak sanggup masuk kemari. Lalu Daud menetap di kubu pertahanan itu. Sebab itu orang menamainya kota Daud. Ia memperkuat kota itu sekelilingnya, mulai dari Milo, bahkan sekelilingnya seluruhnya. Sedang Yoab membangun kembali selebihnya dari kota itu. Lalu makin lama, makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan semesta alam menyertainya. Pahlawan-pahlawan Daud. Inilah kepala-kepala para pahlawan yang mengiringi Daud, yang telah memberi dukungan yang kuat kepadanya, bersama-sama seluruh Israel, dalam mencapai kedudukan raja, dan yang mengangkat dia sebagai raja, seperti yang difirmankan Tuhan mengenai Israel.
Inilah daftar para pahlawan yang mengiringi Daud. Yasobam bin Hakmoni, kepala Triwira. Ia mengayunkan tombaknya melawan 300 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Dan sesudah dia, Eleasar anak Dodo, orang Ahohi itu, ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ia ada bersama-sama Daud di Pasdamim ketika orang Filistin berkumpul di sana untuk berperang. Ada sebidang tanah ladang penuh jelai di sana. Ketika tentara melarikan diri dari hadapan orang Filistin, maka berdirilah mereka di tengah-tengah ladang itu. Mereka dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Sekali datanglah 3 orang dari ke-30 kepala ke Gunung Batu, mendapatkan Daud dekat gua Adulam. Sedang tentara orang Filistin berkemah di lembah Refaim. Pada waktu itu Daud ada di dalam kubu gunung, dan pasukan pendudukan orang Filistin pada waktu itu ada di Betlehem. Lalu timbullah keinginan pada Daud dan ia berkata, "Sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Betlehem yang ada dekat pintu gerbang." Lalu ketika orang itu menerobos perkemahan orang Filistin, mereka menimba air dari perigi Betlehem yang ada dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Tetapi Daud tidak mau meminumnya, melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan. Katanya, "Jauhlah daripadaku ya Allah untuk berbuat demikian. Patutkah aku meminum darah taruhan nyawa orang-orang ini? Sebab dengan mempertaruhkan nyawanya, mereka membawanya, dan tidak mau ia meminumnya." Itulah yang dilakukan ketiga pahlawan itu. Abisai adik Yoab, dialah kepala ke-30 orang itu. Dan dialah yang mengayunkan tombaknya melawan 300 orang yang mati ditikamnya. Ia mendapat nama di antara ke-30 orang itu. Di antara ke-30 orang itu, ia paling dihormati. Memang, ia menjadi pemimpin mereka, tetapi ia tidak dapat menyamai Triwira itu. Selanjutnya Benaya bin Yoyada, anak seorang yang gagah perkasa, yang besar jasanya, yang berasal dari Kabseel. Ia menewaskan kedua pahlawan besar dari Moab. Juga pernah ia turun ke dalam lubang dan membunuh seekor singa pada suatu hari bersalju. Pula ia membunuh seorang Mesir, seorang yang tinggi perawakannya, 5 hasta tingginya. Di tangan orang Mesir itu ada tombak seperti pesa tukang tenun. Tetapi ia mendatanginya dengan tongkat, merampas tombak itu dari tangan orang Mesir itu, lalu membunuh orang itu dengan tombaknya sendiri. Itulah yang diperbuat Benaya bin Yoyada. Ia mendapat nama di antara ke-30 pahlawan itu. Sesungguhnya, di antara ke-30 orang itu ia paling dihormati. Tetapi ia tidak dapat menyamai Triwira, dan Daud mengangkat dia mengepalai pengawalnya. Pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa ialah juga Asael, saudara Yoab. Selanjutnya Elhanan bin Dodo dari Betlehem, Samot orang Harod, Heles orang Peloni, Irah anak Ikes orang Tekoa, Abieser orang Anatot, Sibkai orang Husa, Ilai orang Ahohi, Maharai orang Netofa, Helet bin Baana orang Netofa, Itai bin Ribai dari Gibea orang Benyamin, Benaya orang Piraton, Hurai dari lembah-lembah Gaas, Abiel orang Bet Araba, Asmawet orang Bahurim, Eliahba orang Saalbon, Hashem orang Gison, Yonatan bin Sage orang Harari, Ahiam bin Sakar orang Harari, Elifal bin Ur, Hefer orang Mekerati, Ahia orang Peloni, Hesro orang Karmel, Naarai bin Esbai, Yoel saudara Nathan, Mibar bin Hagri, Zeleh orang Amon, Naharai orang Beerot, pembawa senjata Yoab, anak Seruya, Ira orang Yetri, Gareb orang Yetri, Uriah orang Het, Sabat bin Ahlai, Adina anak Ziza orang Ruben, kepala orang-orang Ruben, dan beserta dia ada 30 orang. Hanan bin Maaka, Yosafat orang Mitni, Usia orang Asitarot, Syama dan orang Yeia, anak-anak Hotam orang Aroer, Yediael bin Simri dan Yoha saudaranya orang Tisi, Eliel orang Mahawim, Yeribai dan Yosavia, anak-anak Elnaam, Yitma orang Moab, Eliel, Obed dan Yaasiel orang Mezobaya.
1 Tawarikh pasal 12. Pengikut-pengikut Daud di Siklak. Inilah orang-orang yang datang kepada Daud di Siklak selama ia harus menyingkir karena Saul bin Kis. Mereka pun termasuk pahlawan-pahlawan yang membantu dia dalam peperangan. Mereka bersenjatakan panah dan sanggup melontarkan batu dan menembakkan anak-anak panah dari busur dengan tangan kanan atau tangan kiri. Mereka itu dari saudara-saudara sesuku Saul, dari orang Benyamin, Abieser, kepala, dan Yoas, anak-anak Sema'a, orang Gibea, Yesiel dan Pelet, anak-anak Asmawet, Beraka dan Yehu, orang Anatot, Yismaya orang Gibeon, seorang pahlawan di antara ke-30 orang itu, yang mengepalai 30 orang, Yeremia, Yehasiel, Yohanan, dan Yosabat orang Gedera, Elusai, Yerimot, Bealia, Semaria, dan Sefaja, orang Harufi, Elkana, Yisia, Asareel, Yoeser, dan Yasobam, orang-orang Korah, Yoela, Zebaja, anak-anak Yeroham dari Gedor. Juga dari orang Gad ada yang memisahkan diri dan pergi kepada Daud ke kubu di padang gurun, yakni pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, orang-orang yang sanggup berperang, yang pandai menggunakan perisai dan tombak, dan rupa mereka seperti singa, dan cepatnya seperti kijang di atas pegunungan. Ezer, kepala, Obaja, orang kedua, Eliab, orang ketiga, Mismana, orang keempat, Yeremia, orang kelima, Atai, orang keenam, Eliel, orang ketujuh, Yohanan, orang kedelapan, Elsabat, orang kesembilan, Yeremia, orang kesepuluh, Magbanai, orang ke-11. Mereka itulah dari Bani Gad, kepala-kepala pasukan. Satu orang yang paling kecil sanggup melawan 100 orang, dan yang paling besar sanggup melawan 1000 orang. Mereka itulah yang menyeberangi sungai Yordan di bulan pertama, sekalipun sungai itu meluap sepanjang tepinya, dan merekalah yang menghalau seluruh penduduk lembah ke sebelah timur dan ke sebelah barat. Sebagian dari Bani Benyamin dan Yehuda datang kepada Daud di kubu itu. Lalu keluarlah Daud menyongsong mereka, berkatalah ia kepada mereka, "Jika kamu datang kepadaku dengan maksud damai untuk membantu aku, maka aku rela bersekutu dengan kamu. Tetapi jika untuk menyerahkan aku dengan tipu muslihat kepada lawanku, sedang aku tidak melakukan kelaliman, maka biarlah Allah nenek moyang kita melihat itu dan menghukum kamu." Lalu roh menguasai Amasai, kepala ke-30 orang itu. "Kami ini bagimu, hai Daud, dan pada pihakmu, hai anak Isai. Sejahtera, sejahtera bagimu, dan sejahtera bagi penolongmu, sebab yang menolong engkau ialah Allahmu." Kemudian Daud menyambut mereka dan mengangkat mereka menjadi kepala pasukan. Juga dari Manasye ada yang menyeberang memihak kepada Daud, ketika ia bersama-sama orang Filistin memerangi Saul. Sebenarnya ia tidak menolong mereka, sebab setelah mengambil keputusan raja-raja kota orang Filistin itu, menyuruh dia pergi katanya. Mungkin dengan taruhan kepala kita, ia menyeberang memihak kepada tuannya Saul. Pada perjalanannya ke Siklak, sebagian dari suku Manasye, Adnah, Yosabat, Yediael, Mikael, Yosabat, Elihu, dan Siletai, kepala-kepala pasukan 1000 suku Manasye, menyeberang memihak kepadanya. Mereka ini membantu Daud melawan gerombolan, sebab mereka semua adalah pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa dan kepala dalam tentara. Dari hari ke hari orang datang kepada Daud untuk membantu dia, sehingga mereka menjadi tentara yang besar seperti bala tentara Allah. Tentara Daud di Hebron. Inilah jumlah pasukan bersenjata untuk berperang yang datang kepada Daud di Hebron, untuk menyerahkan jabatan raja daripada Saul kepada Daud, sesuai dengan titah Tuhan. Bani Yehuda yang mengangkat perisai dan tombak, ada 6.800 orang yang siap untuk berperang. Dari Bani Simeon, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa untuk berperang, ada 7.100 orang. Dari Bani Levi, ada 4.600 orang, ditambah dengan Yoyada, pemimpin kaum Harun, dan bersama-sama dia ada 3.700 orang. Selanjutnya Zadok, seorang pahlawan muda yang gagah perkasa, dengan 22 orang pemimpin dari puaknya. Dari Bani Benyamin, saudara-saudara sesuku Saul, ada 3.000 orang. Sampai pada waktu kebanyakan dari mereka masih tetap patuh kepada keluarga Saul.
Dari Bani Efraim, 20.800 orang pahlawan yang gagah perkasa. Orang-orang yang kenamaan di antara puak-puak mereka. Dari suku Manasye, suku yang setengah itu, ada 18.000 orang yang ditunjuk dengan disebut namanya untuk pergi mengangkat Daud menjadi raja. Dari Bani Isakar, orang-orang yang mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik, sehingga mereka mengetahui apa yang harus diperbuat orang Israel. 200 orang kepala dengan segala saudara sesukunya yang dibawa perintah mereka. Dari Sebulon, orang-orang yang sanggup berperang, yang pandai berperang dengan berbagai-bagai senjata, 50.000 orang yang siap memberi bantuan dengan tidak bercabang hati. Dari Naftali 1.000 orang pemimpin, dan bersama-sama mereka 37.000 orang yang membawa perisai dan tombak. Dari orang Dan, orang-orang yang siap untuk berperang, 28.600 orang. Dari Asher, orang-orang yang sanggup dan pandai untuk berperang, 40.000 orang. Dari seberang sungai Yordan, yakni dari orang Ruben, orang Gad, dan setengah suku Manasye yang lain, orang-orang yang membawa berbagai-bagai senjata perang, 120.000 orang. Sekaliannya itu, prajurit-prajurit, orang-orang dalam barisan tempur, datang ke Hebron dengan tulus hati untuk mengangkat Daud menjadi raja atas seluruh Israel. Memang juga seluruh orang Israel yang lain dengan bulat hati hendak mengangkat Daud menjadi raja. Mereka tinggal di sana bersama-sama Daud 3 hari lamanya, makan dan minum, sebab saudara-saudara mereka menyajikan makanan bagi mereka. Juga orang-orang yang tinggal dekat mereka, bahkan dari Isakar, Sebulon, dan Naftali, membawa makanan dengan memakai keledai, untai, bagal, dan lembu, yakni bahan makanan tepung, kue ara dan kue kismis, anggur dan minyak, lembu sapi dan kambing domba, dalam jumlah besar, sebab ada sukacita di Israel. Satu Tawarikh pasal 13. Tabut dipindahkan dari Kiryat Yearim. Daud berunding dengan pemimpin-pemimpin pasukan 1.000 dan pasukan 100 dan dengan semua pemuka. Berkatalah Daud kepada seluruh jemaah Israel, "Jika kamu anggap baik dan jika diperkenankan Tuhan Allah kita, baiklah kita menyuruh orang kepada saudara-saudara kita yang masih tinggal di daerah-daerah orang Israel, dan di samping itu kepada para imam dan orang-orang Lewi yang ada di kota-kota yang dikelilingi tanah pengembalaan mereka, supaya mereka berkumpul kepada kita. Dan baiklah kita memindahkan tabut Allah kita ke tempat kita, sebab pada zaman Saul kita tidak mengindahkannya." Maka seluruh jemaah itu berkata bahwa mereka akan berbuat demikian, sebab usul itu dianggap baik oleh segenap bangsa itu. Lalu Daud mengumpulkan semua orang Israel dari sungai Sikor di Mesir sampai ke jalan yang menuju Hamat untuk menjemput tabut Allah dari Kiryat Yearim. Lalu Daud dan segenap orang Israel berangkat ke Baala, ke Kiryat Yearim yang termasuk wilayah Yehuda, untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan yang bertahta di atas kerubim. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru dari rumah Abinadab, sedang Usa dan Ahio mengantarkan kereta itu. Daud dan seluruh orang Israel menari-nari di hadapan Allah dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, ceracap, dan nafiri. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Kidon, maka Usa mengulurkan tangannya memegang tabut itu karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa. Lalu ia membunuh dia oleh karena Usa telah mengulurkan tangannya kepada tabut itu. Ia mati di sana di hadapan Allah. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Usa demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Peres Usa sampai sekarang. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Allah, lalu katanya, "Bagaimanakah aku dapat membawa tabut Allah itu ke tempatku?" Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom, orang Gad itu. 3 bulan lamanya tabut Allah itu tinggal pada keluarga Obed-Edom di rumahnya, dan Tuhan memberkati keluarga Obed-Edom dan segala yang dipunyainya. 1 Tawarikh pasal 14. Istana dan rumah tangga Daud. Hiram, raja negeri Tirus,
mengirim utusan kepada Daud dan kayu aras, tukang-tukang batu dan tukang-tukang kayu untuk mendirikan sebuah istana baginya. Lalu tahulah Daud bahwa Tuhan telah menegakkan dia sebagai raja atas Israel, sebab martabat pemerintahannya terangkat tinggi oleh karena Israel umatnya. Daud mengambil lagi beberapa istri di Yerusalem, dan ia memperanakkan lagi anak-anak lelaki dan perempuan. Inilah nama anak-anak yang lahir bagi dia di Yerusalem: Syamua, Sobab, Natan, Salomo, Yibhar, Elisua, Elpelet, Nogah, Nefek, Yafia, Elisama, Beelyada, dan Elifelet. Daud memukul kalah orang Filistin. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas seluruh Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu majulah ia menghadapi mereka. Ketika orang Filistin itu datang dan mengadakan penyerbuan di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Allah, "Apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu, dan akan kuserahkankah mereka ke dalam tanganku?" Tuhan menjawab, "Majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu." Lalu majulah ia ke Baal Perasim, dan Daud memukul mereka kalah di sana. Berkatalah Daud, "Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku, seperti air menerobos." Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Orang Filistin itu meninggalkan para allahnya di sana, lalu orang Israel membakarnya habis atas perintah Daud. Ketika orang Filistin menyerbu sekali lagi di lembah itu, maka bertanyalah lagi Daud kepada Allah. Lalu Allah menjawab, "Janganlah maju di belakang mereka, tetapi buatlah gerakan lingkaran terhadap mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau keluar bertempur, sebab Allah telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin." Dan Daud berbuat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Arise, riders of Zion! Spears shall be shaken, shields shall be splintered. A sword day, a red day, and the sun rises! Whatever happens, stay with me. I'll look after you.
Maka mereka memukul kalah tentara orang Filistin, mulai dari Gibeon sampai Gezer. Lalu termasyurlah nama Daud di segala negeri, dan Tuhan mendatangkan rasa takut kepadanya atas segala bangsa.